Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Suci Hardiana. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil tugas saya mengenai analisis eh, elemen mesin yang terdapat pada jurnal internasional. Baiklah, langsung saja. Eh, untuk dosen pengampu pada mata kuliah elemen mesin ini, yaitu penanggung jawab ada Ibu Dr. Dewi Fortuna STPMP dan Ibu Diana Febriani Daulay STPMP, dengan saya sendiri sebagai reviewer Suci Hardiana NIM J1B1200017. Baiklah, adapun pokok bahasan saya yaitu mengenai analisis elemen mesin dari literatur internasional, yaitu membandingkan penggunaan poros pada mesin pemipil jagung di setiap literaturnya. Adapun latar belakang kenapa saya mengambil tentang desain mesin ini, yaitu selama bertahun-tahun itu penanganan pasca panen jagung itu eh, selalu dengan cara tradisional. Itu masih dilakukan oleh beberapa masyarakat pedesaan, yaitu dengan menggunakan tangan, mulai dari pengupasan jagung, pemipilan biji, bahkan hingga ke pengolahan biji jagung. Proses ini sangat melelahkan dan membuang waktu. Oleh sebab itu, penggunaan sebuah alat dalam proses ini, dalam proses pengolahan ini, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Lanjut, rumusan masalah yang saya angkat di sini, apa sih fungsi dari kita mengetahui elemen mesin pada suatu alat? Yang kedua, bagaimana perbandingan elemen mesin antara alat dari berbagai literatur? Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin sedikit menjawab tentang pertanyaan ini, rumusan masalah ini. Apa sih fungsi dari kita mengetahui elemen mesin pada suatu alat? Di sini kita mengetahui fungsinya, mengetahui elemen mesin yang ada pada alat ialah kita bisa mendesain atau membuat desain suatu alat itu dengan perkiraan dan perhitungan sebelum kita melakukan simulasi atau membuat perakitan. Nah, di sini fungsi dari kita mengetahui elemen mesin itu ya untuk kita mempermudahkan kita untuk melakukan perhitungan pada saat mendesain suatu alat. Baiklah, bagaimana sih perbandingan elemen mesin antara alat dari berbagai literatur? Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua ini, kita masuk ke pembahasan kita. Adapun tujuannya dari pembahasan kali ini untuk mengetahui perbandingan elemen mesin yang digunakan eh, dan alat dari berbagai literatur. Yang kedua itu untuk mengetahui eh, untuk mengetahui maaf, untuk mengetahui fungsi dan kegunaan dari jenis elemen mesin yang digunakan. Oke, selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Baik, di sini saya mengambil 3 jurnal. Adapun jurnal pertama yaitu Design and Manufacturing of Corn Selling Machine. Di sini itu desain dan manufaktur dari mesin pemipil jagung. Yang kedua ada Design and Structural Analysis of Selling Shaft for Motorized Maize Selling Machine. Yang ketiga, yang terakhir ada Design and Fabrication Fabrication of a Corn Seller. Di sini adalah desain dan fabrikasi dari mesin pemipil jagung. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu perbandingan komponen pada mesin pemipil jagung di setiap literatur. Pada jurnal pertama, itu mesin pemipilnya terdiri dari motor penggerak, kerangka, penyaring, sabuk pengaman, poros, dan katrol. Pada jurnal kedua, mesin memiliki komponen berupa katrol, bilah kipas, silinder penembak, pulei, poros, dan bantalan. Sedangkan pada jurnal ketiga, terdiri dari mesin, ruang pemipil atau penembak, poros, hopper, motor penggerak, blower, serta bantalan dan katrol. Lanjut, komponen yang dibandingkan. Oke, dari elemen yang sudah saya sebutkan ini,
Maka di sini saya mengambil spesifikasi satu elemen mesin yang akan saya bandingkan. Di sini saya mengambil elemen mesin berupa poros. Nah, jadi dari berbagai jenis komponen yang terdapat pada tiap mesin, yang saya bandingkan itu adalah elemen porosnya, teman-teman. Sekilas ini adalah desain alat untuk desain mesin eh, pemipil jagung yang terdiri dari 3 jurnal literatur yang saya ambil. Oke, perbandingan elemen mesin pada berbagai jurnal terlihat pada gambar poros pada jurnal 1, yang kedua gambar kedua itu poros pada jurnal 2, yang ketiga poros pada jurnal 3. Itu pada saat memutar katrol. Jadi poros itu diletakkan di tengah-tengah. Nah, ini merupakan bentuk atau desain poros yang peneliti buat dari setiap jurnal. Maka poros ini gunanya ialah peran poros pada setiap mesin itu berperan untuk menyambung tenaga bersama-sama dengan putaran. Maksudnya di sini ialah poros ini berfungsi untuk menyambungkan tenaga antara benda satu dengan yang lainnya agar bisa berputar secara bersamaan. Pembahasan. Poros mesin pada jurnal pertama memiliki alat pengirik yang terpasang pada kedua sisi dengan pengelasan dan terdapat katrol yang dipasang di atasnya. Hal ini didukung oleh bantalan. Pada jurnal kedua, menurut persamaan kode ASME adalah poros yang digunakan di bawah spesifikasi fisik yang pasti, tegangan geser yang diizinkan auto sebesar 30% dari nilai elastis dalam tegangan, namun tidak lebih dari 18% dari kekuatan tarik maksimum. Artinya stres geser diizinkan. Dan pada jurnal ketiga, peneliti membuat perbedaan dari literatur yang menjadi acuannya. Tim peneliti ingin mengurangi kecepatan mesin sebesar 331 raw per menit dengan motor listrik yang digunakan tipe A2HP dengan kecepatan 1410 rpm bertegangan 220 volt dengan daya 1,5 watt. Di sini merupakan perbandingan desain alat dari tiap jurnal. Pada jurnal 1 itu terdapat poros itu terdapat di samping mesin pemipil jagung. Desain kedua juga terdapat di samping, dan desain ketiga juga terdapat di samping. Namun di sini terdapat perbedaan muatan seperti itu, muatan untuk produksi dari hasil dari jagung yang dihasilkan itu sendiri. Dari ketiga desain di atas semuanya adalah mesin ini melakukan percobaan masing-masing dengan hasil yang memuaskan, atau dengan kata lain, kecil kemungkinan terjadinya kegagalan pada mesin. Baiklah, kesimpulan, pada proses desain poros dari setiap mesin itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Adapun dari jurnal pertama dengan desain mesin yang sederhana dan tingginya hasil produksi dari mesin, maka desain mesin pertama sangat cocok digunakan untuk petani dalam skala kecil. Lanjut, untuk desain kedua, yaitu mesin yang sama, yakni mesin pemipil jagung, pada proses simulasi mesin, maka peneliti mendapatkan hasil yang hampir sama dengan teoritisnya. Hasil teoritis masuk dalam rentan angka yang tidak melebihi kekuatan luluh besi cor abu-abu 275 meter pascal, jadi desain mesinnya sangat memuaskan. Baik, sedikit menjelaskan di sini. Jadi peneliti itu melakukan percobaan atau simulasi dan membuat teoritis atau perhitungan dari mesin yang akan mereka buat. Nah, perbandingan antara teori yang mereka buat dengan simulasi yang mereka lakukan itu hampir sama. Jadi desain mesin yang mereka buat di sini sangat memuaskan. Yang ketiga, untuk desain terakhir ini mereka memperoleh efisiensi sebesar 79% dengan kapasitas mesin mampu bekerja dengan kapasitas 63,6 kg per jam atau setara dengan 1,356 ton per hari.
Jadi perbandingan dari ketiga mesin ini terdapat pada kapasitas dan bobot dari tiap mesinnya. Pada mesin pertama itu mampu digunakan untuk skala rumah tangga, pada mesin kedua mampu digunakan untuk skala menengah, sedangkan pada mesin ketiga mampu digunakan dalam skala industri. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.